Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Personal Planning and Recruiting. Dalam Personal Planning and Recruiting, terdapat beberapa poin yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Pertama, Workforce Planning and Forecasting, yaitu proses memutuskan posisi apa yang harus diisi dalam perusahaan dan bagaimana mengisinya. Kedua, Strategi and Workforce Planning, yaitu perencanaan kerja harus mencerminkan perusahaan seperti hubungan perencanaan strategis dan personil yang membutuhkan beberapa perkiraan atau estimasi baru yang terdiri dari 3 hal, yaitu kebutuhan personil, inventory kandidat internal, dan inventory kandidat eksternal. Selanjutnya, ada forecasting personil needs, yaitu sebuah perusahaan kepegawaian perlu merefleksikan permintaan untuk produk atau layanannya, disesuaikan dengan perubahan rencana perusahaan dalam membuat strategis. Tujuannya dan untuk perubahan tingkat omset dan produktivitas. Oleh karena itu, peramalan permintaan tenaga kerja dimulai dengan memperkirakan permintaan untuk produk atau jasa Anda. Jangka pendek, manajemen harus peduli dengan perkiraan harian, mingguan, dan musiman. Baiklah, selanjutnya beberapa alat sederhana untuk memproyeksikan kebutuhan personil, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, ada trend analisis. Trend analisis itu adalah sesuatu yang memberi perkiraan awal kebutuhan staf di masa depan, tetapi tingkat pekerjaan jarang tergantung hanya pada perjalanan waktu. Yang kedua, ada rasio analisis, yaitu mengasumsikan bahwa produktivitas tetap sama. Yang ketiga, ada the scatter plot, yaitu berfokus pada sejarah penjualan dan menganggap bahwa kegiatan perusahaan yang ada akan terus menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Markov analysis, yaitu meramalkan ketersediaan calon karyawan internal. Selanjutnya, improving productivity through HRIS. Sistem ini mengandalkan penentuan tujuan yang jelas, seperti mengurangi inventory yang dimiliki. Selanjutnya, forecasting the supply of inside candidates atau kandidat internal and manual system and replacement charge, yaitu proses pencarian kandidat tenaga kerja yang bersumber dari dalam perusahaan melalui realokasi sumber daya manusia, baik berupa mutasi, rotasi, ataupun promosi yang menunjukkan kinerja sekarang dan promotabilitas untuk potensi penggantian setiap posisi ini, dan menjaga informasi swasta atau mengamankan data karyawan seperti Sunfish atau data on corporation. Kemudian ada forecasting the supply of outside candidates, yaitu adalah sebuah proses pencarian kandidat tenaga kerja yang bersumber dari luas perusahaan. Misalnya pemasangan iklan, kerjasama dengan institusi pendidikan, atau aplikasi Jobstreet, Jobs Portal, dan lain-lain. Kemudian ada talent management and predictive workforce monitoring. Ketiga, ada developing an action plan to match project labor supply and labor demand, atau kesenjangan pasokan permintaan tenaga kerja serta rencana staf mengisi posisi yang diperlukan. Dan yang terakhir, the recruiting yield pyramid, atau perbandingan yang didapatkan untuk menemukan pelamar. Selanjutnya, ada the need for effective recruiting, yaitu jika hanya 2 kandidat mengajukan 2 lowongan, Anda mungkin memiliki sedikit pilihan selain untuk mempekerjakan mereka. Tetapi 10 atau 20 pelamar muncul, Anda dapat menggunakan teknik seperti wawancara dan tes untuk menyaring semua tapi yang terbaik. Selanjutnya ada internal source of candidates. Menggunakan sumber internal, pro dan kontra. Menemukan calon internal, mempekerjakan kembali, perencanaan, suksesi, identifikasi kebutuhan utama atau potensi kandidat, penilaian dan pemilihan,
mengembangkan calon internal melalui pelatihan. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas melalui HRIS. Sistem ini menangkap dan mencari informasi tentang kompetensi karyawan, keterampilan, sertifikasi, dan pengalaman. Dan ada what supervisor should know about temporary employees concern. Yang pertama ada diperlakukan oleh atasan dengan cara manusiawi dan akhirnya mengecewakan. Dan yang menganggur, terutama mereka yang berusaha untuk kembali ke pasar tenaga kerja yang penuh waktu. Tidak aman tentang pekerjaan mereka dan pesimis tentang masa depan. Khawatir tentang kurangnya manfaat asuransi dan pensiun. Dan disesatkan tentang tugas pekerjaan mereka dan khususnya tentang apakah tugas yang sementara cenderung menjadi penuh waktu. Dan yang terakhir ada internship. Yang pertama, banyak mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan melalui magang. Kedua, mahasiswa dapat mengasah kemampuan belajar lebih banyak tentang atasan dan dapat menemukan karir yang mereka sukai. Sebuah penelitian menemukan bahwa sekitar 60% dari magang akan berubah menjadi tawaran pekerjaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.